Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video saya tentang pembahasan PPh pasal 21. Oke, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan bagaimana sih perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Oke, pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas ini perhitungannya sesuai dengan di per 16, karena bicara PPh pasal 21 adalah bicara per 16. Semua perhitungan PPh pasal 21 itu dasar regulasinya ada di per 16. Oke, untuk PPh pasal 21 pegawai tidak tetap ini atau tenaga harian lepas, ada beberapa teman-teman yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Di regulasinya tetap di per 16 garing PJ garing 2016. Oke, langsung saja kita bahas untuk apa saja sih yang perlu diingat, apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama yaitu batas upah harian tidak dikenakan pajak atau PTKP. Nah, PTKP untuk pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas adalah 450.000. Nah, jadi PTKP harian, PTKP tidak PPh pasal 21 tidak tetap atau tenaga harian lepas itu adalah 450.000. Diingat-ingat PTKP-nya 450.000. Oke, poin yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan yaitu jumlah akumulasi untuk membedakan PTKP sebenarnya. PTKP sebenarnya adalah lebih dari 4,5 juta. Nah, ini jumlah akumulasi ini untuk membedakan PTKP sebenarnya lebih dari 4,5 juta. Maksudnya di sini adalah nanti di perhitungannya akan berbeda sampai di hari keberapa dia melebihi 4,5 juta. Maka itulah akumulasi yang membedakan PTKP sebenarnya. Oke, poin yang ketiga yaitu jumlah upah dalam sebulan sebesar lebih dari 10,2 juta. Perhitungannya akan berbeda. Oke, kenapa di sini lebih dari 10,2 juta? Ya, karena sesuai di per 16 itu adalah apabila karyawan dalam satu bulan penghasilannya lebih dari 10,2 juta, maka perhitungannya akan berbeda, akan menggunakan PTKP. Oke, inilah prinsip atau poin-poin yang teman-teman harus perhatikan apabila dalam mengerjakan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Oke, langsung saja kita bahas untuk masuk di soal. Kita bahas dengan kertas kerjanya. Oke, di sini sudah saya buatkan untuk contoh soalnya dan di sini udah ada kertas kerjanya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, satu, di sini ada Tuan Anggi bekerja di CV Yuan dengan gaji sebesar 480.000 per hari. Oke, gaji sebesar 480.000 per hari. Dia adalah sebagai pegawai harian lepas. Oke, pegawai harian lepas. Status menikah dengan 2 orang anak. Oke, dia bekerja selama 12 hari. Oke, hitung PPh 21 yang harus dipotong CV Yuan. Oke, berarti di soalnya adalah dia kerja selama 12 hari dengan gaji 480.000 per hari. Oke, inilah kertas kerja apabila ingin mengerjakan PPh pasal 21 hari pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Oke, mari kita bahas untuk mengerjakan di kertas kerjanya dengan soal yang di atas, contoh soal yang di atas. Oke. Oke, langsung saja kita bahas di upah hari ke-1. Dia kerja selama 12 hari. Kita hitung hari ke-1 sampai dengan hari ke berapa sih melebihi 4,5 juta. Oke, langsung saja. Upah hari ke-1, upah per hari berapa sih? Adalah 480.000. Berarti
di sini masukkan 480.000. Oke. Nah, upah tidak kena pajak sehari. Nah, ini PTKP. Ingat, ini dia PTKP berapa sih? PTKP-nya adalah 450.000. Berarti di sini upah tidak kena pajak sehari adalah 450.000. Oke. Selanjutnya PH kena pajak atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah upah sehari dikurangi dengan PTKP harian. Oke, ketemulah 30.000. Selanjutnya PPh 21 terutang. PPh 21 terutang adalah 5% dikali dengan 30.000, ketemu 1.500. Inilah PPh pasal 21 sehari. Oke, selanjutnya kita menghitung hari kedua. Menghitung hari kedua pasti sama. Oke, 480.000 upahnya, PTKP-nya 450.000. Oke, kita kurangkan upah hari kedua dikurangi dengan PTKP sehari. Oke, ini adalah 5% dikali dengan 30.000, ketemu 1.500. Nah, ini berarti upah hari ke-1, upah hari kedua sampai dengan hari keberapa sih melebihi 4,5 juta. Nah, 480.000 ini hari keberapa lebih dari 4,5 juta, melebihi. Nah, di sini ada kata-kata nilai melebihi 4,5 juta. Nah, contoh kalau belum melebihi, contoh di sini hanya 4.500.000, berarti belum melebihi, berarti masih ke hari berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, upah akumulasi harian sampai dengan nilai melebihi 4,5 juta pada hari keberapa? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, dia gajinya adalah 480.000. Oke, dikali, coba andai melebihi hari ke-9. Nah, di hari ke-9 adalah masih 4.320.000, belum melebihi 4,5 juta, berarti belum. Oke, berarti bukan hari ke-9 tetapi hari ke-10. Coba. Nah, ini dia. Ini sudah melebihi lebih dari 4,5 juta. Di sini 4.800.000. Oke, berarti di sini adalah upah hari ke-10. Oke. Nah, di sini sampai dengan upah hari ke-10. Oke, nah kita langsung lanjut ke kertas kerjanya, yaitu PTKP sebenarnya. Ini perhitungannya. PTKP sebenarnya berarti di sini 10. Nah, kenapa 10? Karena ini hari ke-10. Nah, cara perhitungnya PTKP sebenarnya adalah melebihi di hari keberapa dikali dengan PTKP yang sebenarnya 54 juta dibagi dengan 360 hari. Kenapa 360 hari? Oke, ingat di pembahasan saya di video sebelumnya saya sudah bahas untuk hari-hari yang dipajak itu dalam 1 tahun adalah 360 hari. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, berarti di sini 10 dikali dengan 54 juta dibagi dengan 360. Oke, nah ini ketemulah PTKP sebenarnya 1.500.000. Oke, selanjutnya PKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah upah sampai dengan hari ke-10 dikurangi dengan PTKP sebenarnya. Oke, 3.300.000. Nah, ini dia. PPh 21 terutang sampai dengan hari hari ke-10 berarti. Oke, berarti PPh pasal 21-nya 5% dikali dengan 3.300.000. Oke, 165.000. Oke, selanjutnya PPh 21 yang telah dipotong di store sampai dengan hari nah, berarti ini hari ke-1 sampai dengan hari ke-9. Nah, karena yang ke-10-nya ini sudah melebihi 4,5 juta yang sudah dipotong, berarti hari ke-1 sampai dengan hari ke-9. Oke, berarti di sini sampai dengan hari ke-9. Berarti perhitungannya 9 dikali dengan ini
1 juta, 1.500. Oke, berarti ketemulah 13.500. Oke, selanjutnya PPh 21 hari ke 10. Oke, PPh pasal 21 hari ke 10 adalah PPh 21 terutang sampai dengan hari ke 10, berarti ini dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong dari hari ke 1 sampai dengan hari ke 9. Berarti kurangi 13.500. Oke, ketemulah PPh pasal 21 sampai dengan hari ke 10. Berarti ini dia yang dipotong hari ke 10, 151.500. Oke. Nah, selanjutnya maka THP upah hari ke 10. Oke, ini adalah THP. THP adalah take home pay. Berapa sih gaji bersih yang dia terima? Upah hari ke 10. Oke, berarti upahnya berapa? Upahnya adalah 480.000. Oke, pajak PPh pasal 21. Nah, PPh pajaknya berapa sih? Pajaknya sampai dengan hari ke 10 adalah 151.500. Oke, selanjutnya take home pay-nya adalah upah hari ke 10 dikurangi dengan PPh pasal 21-nya. Oke, nah inilah take home pay dia. Take home pay dia sampai dengan hari ke 10. Di hari ke 10 berarti take home pay-nya 328.500. Oke, ini baru hari ke 10. Nah, bagaimana hari ke 11 dan ke 12? Sedangkan dia bekerja selama 12 hari. Berarti untuk hari ke 11 sampai 12 untuk perhitungannya adalah ini dia. PTKP sebenarnya. Oke, PTKP sebenarnya di sini upah hari ke 11 sampai 12 berarti masih 480.000 per hari. Per harinya adalah 480.000. Oke, PTKP sebenarnya sama dengan 54 juta dibagi dengan 360 ketemu 150. Nah, PKP-nya penghasilan kena pajak adalah 480 atas upah dikurangi dengan PTKP sebenarnya. Nah, ketemu 330.000. Maka untuk PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali dengan 330.000. Berarti 6.500.000. Ini untuk PPh pasal 21-nya. Sedangkan untuk take home pay hari ke 11. Oke, take home pay hari ke 11 adalah 480.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang. Oke, nah inilah take home pay dia di hari ke 11 dan hari 12. Untuk perhitungannya sama. Contoh, oke, ini saya hapus saja misalnya. Ini saya hapus hari ke 11, berarti hari ke 12 pun hitungannya sama. Dia 463.500 untuk take home pay-nya. Untuk tax-nya itu 16.500 akan sama karena di sini sudah melebihi akumulasinya dia di hari ke 10. Untuk hari ke 11 dan selanjutnya sampai dengan hari ke 12 perhitungannya sama, take home pay dia 463.500. Oke, ini untuk perhitungan pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Oke, sedangkan ini ada yang poin ketiga di sini, jumlah upah dalam sebulan apabila melebihi 10,2 juta perhitungannya akan berbeda. Oke, kita bahas. Ini dia pegawai tidak tetap tenaga harian lepas apabila melebihi 10,2 juta. Untuk perhitungannya bagaimana sih? Oke, kita bahas di kertas. Nah, kertas kerjanya beda dengan yang di atas. Ini untuk harian yang belum melebihi 10,2 juta. Ini masih kurang dari 10,2 juta. Oke,
ini lebih dari 10,2 juta. Bagaimana perhitungannya? Oke, akan kita bahas. Nah, di sini sudah ada soalnya. Tuan Anggi bekerja di CV Yuan dengan upah sehari 700.000. Tuan Anggi bekerja selama 15 hari. Status Tuan Anggi masih konsisten, belum mempunyai pasangan. Oke, berarti masih TK 0. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Oke, karena akumulasi penghasilan dalam sebulan lebih dari 10,2 juta, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Oke, berarti di sini upah sehari. Upah sehari berapa sih? Upah sehari adalah 700.000. Oke, berarti dia bekerja selama 15 hari. Upah sampai dengan hari ke 15, berarti 15 hari dikali dengan 700.000. Nah, ini 10.500.000. Nah, 10.500.000 berarti melebihi 10,2 juta. Untuk perhitungannya berarti sama dengan perhitungan yang di setahun. Oke, di sini 12 dikali dengan 10.500.000, 126 juta. PTKP-nya adalah TK 0, 54 juta. Oke, selanjutnya PKP adalah upah setahun dikurangi dengan PTKP, ketemulah 72 juta. Selanjutnya 72 juta adalah untuk perhitungan tarif progresif PP pasal 21. Dia terkena dua tarif, yaitu 5% dan 15%. Oke, berarti 5% dikali 50 juta. Oke, selanjutnya 15% dikali dengan 72 juta dikurangi dengan 50 juta. Oke, 3.300.000. Oke, selanjutnya dijumlah. Oke, ketemu 5.800.000. Oke, selanjutnya adalah mencari PPh pasal 21 terutang sebulan. Berarti ini dibagi dengan 12, ketemulah 483.333. Nah, ini 12 bulan, sedangkan dia bekerja selama 15 hari. Oke, berarti dibagi lagi. Ini dibagi dengan 15. Oke, inilah PPh pasal 21. Dia yang dipotong per hari. Ini sehari. Ini untuk sebulan sampai dengan 15 harinya. Dia per harinya berarti 32.222 rupiah. Oke, inilah untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas yang kurang dari 10,2 juta penghasilannya dan yang lebih dari 10,2 juta. Oke teman-teman, inilah pembahasan kita tentang pegawai tidak tetap. Dalam mengerjakan pegawai tidak tetap, teman-teman bisa memahami atas prinsip-prinsip ini. Ada yang perlu diperhatikan khususnya di PTKP, jumlah akumulasi, dan dalam penghasilan dia lebih dari 10,2 juta atau masih di bawah 10,2 juta. Jadi saran saya, apabila teman-teman ingin mengerjakan pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas, teman-teman perlu memperhatikan prinsip-prinsip ini. Ini sesuai dengan regulasi PP pasal 21, yaitu di Per 16/2016. Oke teman-teman, inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Selebihnya kita akan bahas video-video selanjutnya tentang pembahasan PP pasal 21 yang lainnya. Oke teman-teman, demikian atas pembahasan di video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.